benarkah yang di masyarakat ini bahwa penerapan parkir itu memang ada? Ya dugaannya memang sangat benar. Sangat benar ya. Ya, Di faktor mana saja itu muncul ya kan terjadi itu? Sebelum saya pastikan satu persatu ada 4 hal kalau ini. ya. Bisa cerita sedikit Mas Buyung? Jadi satu ya, saya ceritakan masalah parkir TPE, yaitu parkir TPE yang menggunakan sistem. Jadi parkir terminal parkir elektronik namanya, yang menggunakan kartu ya. Yaitu pakai flash, e-money ya kan, BRI dan yang lain-lain, ada 6 bank. Jadi salah satunya yang saya kritisin, UP Parkir bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu swasta, mengelola parkir di Gereja Ayam, Jalan Batu Tulis, dan Sukarjo Wiryo Pranoto yang menggunakan mesin TP. Itu semuanya ada 22 unit. Sekarang hilang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali di channel dan Salam Merdeka. Hari ini kita akan mengupas tuntas dan mungkin belak-belakan ya kita bicara tentang persoalan UP parkir, UP unit perparkiran DKI Jakarta ya. Pemirsa channel, banyak orang mengatakan bahwa pajak parkiran DKI Jakarta terjadi penguapan yang sangat luar biasa. Bahkan orang mengira atau beranggapan, berasumsi, bahkan juga menduga bahwa itu menjadi bancakan pendapatan yang ada di UP parkir. Malam ini pemirsa saya bertemu dengan Pak Najaribuddin. Selamat malam Pak ya. Beliau adalah saya anggap orang dalam ya, orang dalam yang tahu tentang persoalan perparkiran di DKI Jakarta, yang mungkin pada malam ini akan membuka tuntas beberapa hal-hal yang substansi dari persoalan ini, sehingga masyarakat maupun publik juga tahu tentang apa yang memang menjadi pendapatan tentang parkir di Jakarta. Mas Buyung atau Berbuyung, saya mau tanya nih tentang kaitan dengan parkir. Ada dugaan parkir ini ketidakberesan yang memang dari tahun lama ya, tidak pernah beres. Apalagi ada isu yang berkembang 2018 dan 2022 ini menjadi hal yang memang persoalan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan parkir yang ada di gedung, parkir TPE, ya kan, parkir yang sifatnya di jalan dan sebagainya. Itu adalah hal yang memang isu ini sudah di masyarakat memang sudah baik takwa dan sebagainya. Yang pertama Mas Buyung, benarkah yang di masyarakat ini bahwa penerapan parkir itu memang ada? ya dugaannya memang sangat benar. Sangat benar ya. Ya, sangat benar. Di faktor mana saja itu muncul ya kan terjadi itu? Sebelum saya pastikan satu persatu ada 4 hal kalau ini. Ya. Bisa cerita sedikit Mas Buyung? Jadi satu ya, saya ceritakan masalah parkir TPE, yaitu parkir TPE yang menggunakan sistem. Jadi parkir terminal parkir elektronik namanya, yang menggunakan kartu ya. Yaitu pakai flash, e-money ya kan, BRI dan yang lain-lain, ada 6 bank. Jadi salah satunya yang saya kritisin, UP Parkir bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu swasta, mengelola parkir di Gereja Ayam, Jalan Batu Tulis, dan Sukarjo Wiryo Pranoto yang menggunakan mesin TP. Itu semuanya ada 22 unit. Sekarang hilang. Jadi yang 22 unit itu masih ada tapi sudah tidak berfungsi, mati, udah nggak diinin, udah nggak berjalan. Itu belum 5 tahun loh. Belum 5 tahun. Jadi dalam kesepakatannya, sepengetahuan saya yang saya dengar, dalam 5 tahun mereka mengelola, mesin itu akan jadi milik UP Parkir. Parkir ya. Ya, tetapi baru berjalan mendekati 4 tahun, mereka tinggal begitu saja, mesin dalam keadaan tidak berfungsi semua, malah spare partnya banyak yang kosong. Kosong gitu ya. Setorannya juga nggak jelas. Padahal kesepakatan situ yang saya dengar, setoran di titik itu, yang 3 titik itu per hari, waktu manual itu 1,5 juta per hari. Mereka akan setor karena dikenakan tarif progresif. Tarif progresif itu adalah pelipatan. Pelipatan ya. Ya, jadi per jam, dihitung per jam. Jadi mereka 2,5 juta per hari harus setor UP parkir. Ya kan? Oh iya. Nama perusahaannya PAA. Tapi ya, pada faktanya saya yakin benar setorannya itu jeblok. Nah, mereka setor. Tukang parkir juga 6 bulan mereka nggak gaji. Nggak digaji. Dan mereka tinggal kabur. Kedua, perusahaan ini juga selaku maintenance juga dengan UP Parkir. Per tahun UP Parkir membayar kepada mereka itu 1,3 miliar per tahun. Ya. Nah, tetapi baru sekitar berapa bulan dikerjain, mereka bawa kabur duitnya yang 1,3 miliar.
perusahaan itu bawa kabur duit kontrak itu ya. maintenance itu, Maintenance biaya itu, perawatan 1,3 miliar sampai sekarang belum dikembalikan. Nah itulah PA. Udah gitu PA ini sebagai distributor juga penjualan Apa mesin. tuh kepanjangan PA itu apa? Vertical Access Asia. Oh, gitu. Kantornya juga nggak jelas. Nggak jelas. Ya kan? Nah, makanya kita juga heran kok bisa bekerja dengan sama dengan perusahaan seperti ini. Pengawasannya Tapi gimana? dibawa kabur ya. Iya. Kabur oleh pihak Duit ketiga. ya dibawa Ya. kabur. Oke. Kedua, mereka juga melakukan perawatan itu udah nggak benar, udah nggak becus ya kan. Masalah spare partnya juga nggak bisa diganti, mesinnya itu apabila rusak, spare partnya juga nggak ada di sini. Jadi memang sangat kesulitan. Alhasil sekitar 25 mesin tidak berfungsi dari 210 unit mesin yang ada di DKI. Oke. Yang kedua, orang kan berasumsi bahwa dengan TPE itu orang dengan apa namanya benar ya, hampir 100% benar ya. Iya. Tapi katanya juga ada penggelapan juga dalam TPE itu. Jadi Artinya begini, ya. yang Abu dominan sebagai itu bisa cerita sedikit, Pak. Jadi begini, kalau masalah transaksi TPE ini ada kelemahannya. Nah, Jadi masyarakat apabila menggunakan kartu itu sering kepotong double. Umpamanya dia parkir 2 jam 10.000. Tiba-tiba kepotong saldonya jadi 20.000 hilang dari kartu. Itu diistilahkan sama IT mesin ini double deduct. Double deduct, pemotongan double. potongan double. Nah, Ya. jadi masyarakat banyak yang nggak tahu, ya kan? Cuma orang di lapangan lah yang paham, pengawas ini segala macam, tukang parkir, dan tukang parkir juga dimodalin kartu juga, cuman saldonya mereka isi sendiri, modal sendiri. Modal sendiri gitu. Nah, mereka juga sering jadi korban, dipotong double gitu. Apabila PJT nggak punya kartu, pakai kartu Iya, iya. iya kan. Tapi sering kepotong double. Udah gitu penyakitnya ada lagi, duit di dalam kartu itu bisa hilang lenyap. Jadi setelah 3 tahun saya kritisin, kok bisa terjadi permasalahan seperti ini, double deduct, duit di dalam kartu bisa hilang, ya kan? Saya tekankan ini kalau nggak diselesaikan, itu sekitar tahun 2019, mendekati 2020, ini akan saya expose, saya bilang. Alhasil gemparlah pejabat-pejabat di UP Peparkiran, alhasil mereka mengadakan rapat dengan pihak perbankan, yaitu perwakilan 6 bank ini yang bekerja sama dengan UB Parkir, yaitu Bank BCA, Mandiri, BRI, Bank DKI, Bank Mega, satu lagi apa tuh, BRI ya, ya kan, 6 bank ini. Alhasil mereka mengakui memang ada sistem yang gagal, dan pihak Aino selaku pemilik sistem juga sama PA. Kalau PA ini mereka mempunyai sistem yang real time. Real time itu yang langsung bisa online dan segala macam. Bisa online itu ya. Online. Kalau Aino ini pembackup data PA. Oh gitu ya kan. Tapi manual. Jadi berarti ada 2 sistem. Ada 2 sistem ya kan. Okay. Ternyata setelah dirapatkan, yang bermasalah ini adalah sistem milik Aino. PT Aino itu. PT Aino itu ya kan. Yang istilahnya bisa memotong double itu ya. Saldo dari kartu hilang. Jadi kalau kita untuk mengecek saldo itu hilang itu, nanti kita ke Indomaret, kita cek historinya. Nah, historinya ada. Ternyata saldo di kartu itu udah nggak ada, kosong. Nggak ada, kosong gitu. Nah, jadi ada histori di situ, menit keberapa, jam keberapa, ini tertera di situ. Oke, berarti kalau komplain itu kemana tuh kalau klien kita misalkan komplain itu ternyata diputuskan dalam rapat, lapor ke bank. Nah, jadi umpamanya kita memakai kartu Mandiri, Mandiri, lapor ke bank, pemakai kartu e-money, lapor ke Bank Mandiri. Kalau pemakai kartu Flash, lapor ke BCA. Gitu ya. Jadi kalau Mandiri pakai e-money, kita lapor Mandiri, nanti dengan catatan kartunya dicek, bikin berita acara laporan. Lama juga ya. Nanti dicek sekitar 2 minggu, nanti setelah dicek akan dikembalikan saldo yang hilang. Oke. Dan itu mereka sudah kembalikan yang hilang beberapa itu. Lalu sumber lain parkir nih Pak Buyung, kaitan dengan sumber pendapat parkir yang juga tidak terduga akhirnya juga menjadi bacakan nih. Seperti zona-zona parkir yang memang kaitan dengan jalan gedung, jaya, yang semuanya itu saya pikir dengan pihak ketiga juga itu. Saya dengar juga ada kebocoran itu bagaimana? Jadi begini, banyak orang tidak paham, kantong-kantong parkir seperti PD Pasar Jaya dan yang lain itu ada parkir, ternyata itu banyak parkir berlangganan. Kalau untuk karyawan toko atau pemilik toko, pemilik kios di situ biasanya mereka datang pagi, keluar sore ya. Karena mereka pemilik toko di situ, mereka bayar member berlangganan.
ditarik ke member ya kan. Jadi kalau member biasa itu ya ada tarifnya ya kan. Kalau motor 70 sampai 100 ribu, Iya. kalau mobil bisa 200 lebih. Nah, tetapi masyarakat tidak paham. Ternyata di titik-titik itu banyak penitipan mobil Yang yang nginap dititipkan oleh warga, lingkungan kantor situ segala macam. Jadi nginap sampai sehari lah, sampai malam. Iya. Karena merasa nyaman. Terus ada penjagaannya, itu tarif berbeda, bisa 500 ribu kalau mobil. Itu bisa cash ya? Ya, bayarnya cash Cash itu kebanyakan ya. Pakai kwitansi Biasa lah, biasa biasa dari perusahaan mereka. Hmm. Sampelnya juga ada ya kan. Nah, itu sangat rawan kebocoran. Kalau nggak masuk ke sistem itu bahaya juga ya kan. Siapa yang mau mengontrol, siapa yang mau mengawasin. Jadi dugaan saya banyak terjadi penguapan di situ. Karena apa? Satu titik aja seperti PD Pasar Jaya, di Blok M ya kan. Itu 100 juta lebih membernya per bulan. Gitu ya. Iya. Bisa Terus- 200 juta. Ya, terus saya dengar juga gini Mas Boyo, Hmm. kan ini kan sudah berulang kali beberapa lembaga ya, Iya. lapor kepada kejaksaan. Iya. Sejauh mana laporan Ya, kita sudah lapor ke kejaksaan, tapi sampai saat ini menurut saya belum ada tindak lanjutnya. Saya nggak tahu apakah ada faktor kedekatan pejabat Pemda dengan pihak kejaksaan atau gimana, saya nggak tahu. Oh gitu ya. Ya. Jadi begitu. Kok lama benar? Lama benar. Iya. 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 Mas Boyo, ada lagi nggak sih yang menjadi kerawanan lain selain daripada TPI, lalu juga zona-zona ini yang memang pihak ketiga, ada lagi nggak sebenarnya yang bisa Jadi, menjadi kerawanan? Ada lagi seperti ini. Kantor-kantor, gedung-gedung, Ah, dan istilahnya restoran-restoran apabila mereka memiliki kantong parkir ini segala macam, biasanya yang kalau kelas menengah ke bawah itu mereka akan kesulitan mengurus lewat PTSP. jalur PTSP. PTSP. Nah, Gitu, ya kan? jadi Akhirnya, karena persyaratan terlalu sulit atau sengaja dipersulit, saya nggak ngerti ya kan. Alhasil mereka berlapor koordinasi dengan unit pengelola parkir masalah perizinan. Berarti perizinannya Nah, oleh parkir. Jadi saya juga belum tahu tuh perizinan UP parkir, tapi mungkin masuk binaan UP parkir. Mereka UP parkir, melapor, betul. dianggap ini binaan UP parkir. Parkir. Nah, Itu jadi kemana itu? Lari nggak tahu saya setorannya ke oknum apa gimana ya. Itu tugas aparat penegak hukum lah, atau tugas aparat di Pemda yang mengaudit atau menelusuri, memeriksa izin-izin perusahaan-perusahaan itu, titik-titik yang tidak lewat jalur Tidak. PTSP. Oke, sekarang saya bicara struktur organisasi. Di UP Parkir itu ada pengawas, Ya. lalu juga ada apa ya? Selain pengawas apa lagi ya? Inspektorat seperti itu. Itu bagaimana? Berjalan tidak? Kalau menurut saya nggak berjalan, karena ya mereka hanya kadang-kadang hanya memberi saran dan hanya kulit-kulit luarnya aja yang mereka tahu. Karena dalam atau isi dari persoalan itu mereka sebagian besar ya nggak paham juga karena disembunyikan. Oh gitu Apa ya. persoalan ini. Jadi yang hanya bisa membongkar itu ya mungkin orang yang sudah lama bekerja di dalam, tahu penyakit di dalam, itulah mungkin. Oke. Lalu hal yang menggelitik lagi nih, Mas Buyung, terkait dengan bahwa konon juga ada kabar bahwa PT-PT itu juga ada penggiringan. Iya. Akhirnya orang dalam juga, Mas. Iya, Itu benar? benar. Jadi sebagian besar mantan-mantan pejabat di UP Parkir membawa perusahaan dari luar bekerja sama dengan UP Parkir untuk mengelola itu. Jadi ya titik-titik itu mereka sudah hafal karena mereka biasa bertugas beroperasi di lapangan itu, jadi tahu titik mana yang ada kantong-kantong parkir. Nah, mereka bekerja sama mengelola itu. Nah, cuman yang jadi tanda tanya, lucunya menurut saya gini, salah satu contoh saya bikin begini. Satu titik biasa setor ke UP Parkir 100 juta, ya kan? Tiba-tiba dipihakkan dengan swasta. Itu cuma setoran 20 juta. Berarti pihak swasta ini setor ke UP Parkir cuma 20 juta. Oh, 80 gitu ya? juta kan rugi. Kenapa diizinkan? Itu yang sering terjadi ya? Iya, itu yang sering terjadi. Jadi mereka jual aset-aset ini, kontak-kontak parkir Oke, ini. sekarang saya bicara tentang analogi ya. Misalnya Iya. gini, saya mengurus parkir nih, kayak saya punya lahan. Iya, Lahan, lalu gedung lah, saya punya gedung. gedung. Itu kemana? Itu bagaimana? Hitung-hitungannya bagaimana? Kalau misalkan saya udah tahu nih potensinya adalah bahwa per hari parkir di saya ini bisa pendapatan misalnya 75 juta per bulan Iya, gitu. iya. Itu bagaimana? Atau mereka tahu nggak? Atau disurvei juga atau bagaimana mekanismenya? Jadi biasanya disurvei mereka ajukan dulu ke PTSP. PTSP, Ya, oke. biar perizinannya. Tetapi kalau rata-rata kebanyakan kesulitan karena izinnya tuh memang dibikin
rumit atau gimana saya kurang jelas juga ya kan. Alhasil Akhirnya pihak ketiga akhirnya lagi-lagi. alhasil mereka cari tahu setelah PSTSP ini nggak jalan, ternyata ke unit pengelola parkir, masalah perizinan. Ya, perizinan ke situ ya kan. Nah, ke situ ya. Jadi nanti orang UP parkir akan menyurvei titik itu. Menyurvei dan menunjuk orang peralatan mesinnya juga begitu. Iya. Semuanya include tuh ya. Mesinnya juga udah ada di situ. Udah ada, include semuanya ya. Iya. Nah, jadi nanti mereka pantau, mereka kontrol, survei kan, oh, ternyata begini-gini. Nah, nanti itu istilahnya binaan UP parkir. Binaan UP parkir, saya nggak tahu apakah mereka berlapor juga ke PTSU bahwa titik itu udah jadi binaan mereka. Nanti masalah sekolahnya itu saya juga belum jelas juga. Kira-kira bagaimana untuk mengadakannya sehingga tidak ada muncul kecurangan-kecurangan, karena saya tahu ini Mas Budi ini bicara malam ini belakangan itu karena saya kurang dalam apa yang harus dilakukan PDK. Jadi ke satu, benahin pegawai-pegawai di unit pengelola parkir, karena banyak jabatan-jabatan penting di situ, jabatan-jabatan tinggi, cuman kerja mereka nggak jelas. Jadi mereka selalu mengandalkan anak buah PJLP di lapangan, sementara mereka hanya nongkrong doang. Jadi karena promosi jabatan ya diduga bermasalah juga. Orang-orang yang nggak punya kompeten, nggak punya keahlian, yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan. Jadi masyarakat paham lah ada apa di situ ya kan. Seperti itu ya. Seperti itu, makanya hancur UP parkir. Promosi di jabatan yang nggak jelas kan? Karena tidak punya skill. Nggak punya skill. Bila perlu administrasi masalah absensi itu ditertibkan aja. Karena apa? Ada pegawai-pegawai UP parkir bertahun-tahun nggak masuk tapi tunjangan dapat, gaji dapat. Ya saya pikir layak dibubarkan aja. Kayak jabatan manajer hampir 1 miliar kalau mereka pensiun segala macam. Sementara mereka masih metik juga di lapangan ya kan. Oke, UP parkir ini kan artinya kan sebenarnya pendapatan yang memang ini termasuk dengan ya di bawah disub ya. Iya, di bawah dinas perhubungan. Korelasinya bagaimana sih Mas Budi? Korelasinya antara disub dengan UP parkir ini bagaimana dalam? Jadi kalau UP parkir ini lucu juga, dia hanya tunduk kepada kepala dinas. Nah, kalau ke Sudin ini segala macam hanya sekedar koordinasinya aja, nggak terlalu mendetil ya kan. Jadi memang gabungan UP parkir dengan disub ini juga rancu juga. Kadang-kadang tumpang tindih, kadang-kadang Sudin merazia. Padahal UP parkir sudah melapor titik ini bagian binaan mereka ini segala macam, jadi kurang koordinasi. Akhirnya ini malah nih. Iya, tumpang tindih ya. Mau dirajia akhirnya nggak ini binanya UP parkir gitu ya. Itu, jadi langkah konkret Mas Buyung selaku memang yang pernah menjadi orang dalam apa yang bisa diberikan masukan? Jadi masukan saya, parkir-parkir di tepi jalan itu pengembangan harus memang dikontrol, diaudit berapa sih sebenarnya pendapatan dari situ, titik-titik mana yang masuk ke UP parkir ya kan. Jadi harus jelas. Kedua, titik-titik pengembangan di mana potensi-potensi parkir baru ya kan. Nah, itu harus memang benar-benar digarap. Kedua, periksa dan awasin kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Itu yang itu yang sumber dari kekacauan itu disitulah pendapat saya. Karena apa? Banyak oknum-oknum pejabat menitipkan atau membawa perusahaan ke UP parkir untuk mengelola parkir, titik-titik parkir, kantong-kantong parkir. Cuman menurut pendapat saya kurang transparan. Seharusnya itu harus diaudit semuanya. Berapa perusahaan ini? Kalau saya nggak salah itu lebih kurang 70 perusahaan yang bekerja sama dengan UP parkir. Satu perusahaan bisa memegang 5 titik, 4 titik untuk mengelola. Masalah parkir berlanggarannya itu harus diteliti. Berapa sebenarnya? Karena kuat dugaan saya juga pernah berlangganan, hanya sebagian besar hanya menggunakan secari kertas kwitansi. Jadi nggak masuk ke sistem, nggak masuk ke rekening blood UP parkir. Jadi sangat rawan kebocoran. Itulah. Saya pikir itu ya. Tadi saya sudah bicara dengan Mas Buyung dengan belak-belakan dan terbuka benar, karena kenapa saya pikir ini sangat tahu detail, karena ya, saya anggap orang dalam lah di lingkungan parkir yang ini membuka hari ini dengan saya. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah wacana yang memang semoga Pemprov DKI juga melakukan hal-hal yang melakukan resultasi organisasi bahwa ternyata memang
bukan saja Mas Budi mengatakan, tapi juga publik mengkhawatirkan bahwa ini terjadi banyak hal-hal yang menjadi kemakan di objek peradilan yang memang orang sudah banyak hal tahu. Barangkali ini pesan kita, dan ini tentunya menjadi bahan yang cukup luar biasa pada malam ini. Terima kasih Mas Budi, kita sudah dengar jaga. Mudah-mudahan kita bisa menggagali tentang perusahaan rakyat. Terima kasih, selamat malam. Kita selalu.